Amerika Serikat kembali menambah kekuatan tempurnya di Timur Tengah dengan mengerahkan kapal induk USS George H.W. Bush ke wilayah Operasi Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM Rabu 23 April. Kapal induk raksasa itu datang dengan dek yang dipenuhi jet tempur, menandai kesiapan Washington jika konflik dengan Iran kembali memanas. Dengan kedatangan USS Bush, kini ada 3 kapal induk Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan tersebut. CENTCOM menyebut USS George H.W. Bush saat ini berada di Samudra Hindia. Sementara itu, USS Gerald R. Ford masih beroperasi di Laut Merah dan USS Abraham Lincoln juga tetap siaga di kawasan yang sama. Pengerahan 3 kapal induk sekaligus menunjukkan Amerika Serikat belum benar-benar menurunkan tensi meski gencatan senjata dengan Iran telah diperpanjang tanpa batas waktu pekan ini. Kehadiran armada besar ini menjadi sinyal bahwa Washington tetap menyiapkan operasi militer penuh jika situasi kembali meledak. Sebelumnya, USS Gerald R. Ford sempat keluar dari operasi karena menjalani perbaikan setelah kebakaran di ruang cuci kapal pada Maret lalu. Setelah selesai diperbaiki, kapal induk terbesar di dunia itu kembali aktif bertugas. Di saat bersamaan, Presiden Donald Trump juga mengeluarkan perintah keras kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan menghancurkan kapal apapun yang menebar ranjau di Selat Hormuz. Trump menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap kapal yang dianggap mengganggu jalur pelayaran strategis itu. Ia juga memerintahkan operasi penyapuan ranjau diperluas hingga 3 kali lipat. Langkah tersebut menunjukkan tekanan Amerika Serikat terhadap Iran belum berkurang, terutama setelah Teheran tetap menutup Selat Hormuz dan menolak melanjutkan negosiasi dengan Washington di Pakistan. Perintah itu keluar hanya beberapa jam setelah Trump memecat Menteri Angkatan Laut John Palin yang dinilai lamban menangani situasi selama perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 23 April menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan senjata nuklir dalam perang melawan Iran.
Ia menegaskan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa tidak ada alasan untuk menggunakan senjata nuklir karena menurutnya Amerika Serikat telah berhasil menghadapi situasi tersebut dengan cara konvensional. Ia juga menekankan bahwa senjata nuklir seharusnya tidak pernah digunakan oleh siapapun. Terkait pertanyaan mengenai jangka waktu yang bersedia ia tunggu untuk tercapainya kesepakatan perdamaian jangka panjang dengan Iran. Trump menyatakan bahwa proses tersebut tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Ia juga menilai bahwa Iran kemungkinan telah menambah persenjataan mereka dalam jumlah terbatas selama gencatan senjata 2 minggu. Namun, ia menegaskan bahwa militer Amerika Serikat mampu menghancurkan tambahan kekuatan tersebut dalam waktu sekitar 1 hari. Trump menyebut bahwa kekuatan militer Iran, termasuk angkatan laut, angkatan udara, dan sistem pertahanan udara, telah mengalami kerusakan signifikan. Ia menambahkan bahwa jika Iran kembali memperkuat persenjataannya dalam masa jeda tersebut, Amerika Serikat akan mampu menghancurkan dengan cepat. Selain itu, ia menyampaikan keinginannya untuk mencapai kesepakatan terbaik yang bersifat jangka panjang dan menegaskan bahwa dirinya tidak terburu-buru dalam proses negosiasi tersebut. Sementara itu, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Konflik dipicu oleh serangkaian serangan militer dan aksi balasan, termasuk operasi Israel terhadap fasilitas di Iran, yang kemudian dibalas dengan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel, serta pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Situasi tersebut turut mempengaruhi stabilitas kawasan, termasuk meningkatnya ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur utama perdagangan minyak dunia. Hingga saat ini, upaya diplomasi untuk meredakan konflik belum menghasilkan kesepakatan permanen, sementara kondisi di lapangan masih fluktuatif dengan potensi eskalasi yang tetap terbuka. Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah dengan mengirim tambahan kapal perang, pesawat tempur, dan ribuan pasukan. Dilansir AFP, kapal induk USS George H.W. Bush telah tiba di kawasan Timur Tengah pada Kamis 23 April 2026. Sementara sekitar 5.000 tentara dikerahkan ke wilayah tersebut.
Mereka akan bergabung dengan sedikitnya 24 kapal perang dan lebih dari 50.000 personil Amerika Serikat yang sudah berada di kawasan. Jumlah ini menjadi pengerahan kekuatan terbesar sejak Perang Irak 2003. Sebagian pasukan disebut memiliki keahlian khusus untuk merebut wilayah di area musuh. Penambahan pasukan terjadi ketika Trump menyatakan akan mengabulkan permintaan Pakistan untuk menunda serangan terhadap Iran, guna memberi ruang bagi proses perdamaian atau proposal baru. Namun, Iran menegaskan tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman Amerika Serikat. Meski ada penundaan, Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan membuka opsi penggunaan kekuatan militer. Trump mengatakan pasukan Amerika Serikat siap untuk melanjutkan kampanye pengeboman besar dan militernya bersemangat untuk bertindak. Kehadiran tambahan kapal induk dinilai dapat memperkuat kemampuan tersebut, bahkan membuka kemungkinan eskalasi ke invasi darat. Setiap kapal induk, termasuk USS George S.W. Bush, membawa ribuan personil serta puluhan jet tempur dan dipersenjatai presisi. Kapal ini dikawal kapal perusak yang mampu meluncurkan rudal jarak jauh hingga ke wilayah Iran serta menangkis serangan musuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan militernya melalui kapal induk USS George H.W. Bush ke Timur Tengah. Kapal tersebut telah tiba di kawasan Laut Timur Tengah pada Jumat 24 April 2026 waktu setempat. Sebagai informasi, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah dengan mengerahkan 3 kapal induk sekaligus ke kawasan tersebut.
USS George S.W. Bush dilaporkan telah tiba, menambah armada besar yang sudah lebih dulu beroperasi di wilayah itu. Kehadiran 3 kapal induk ini terjadi di tengah perpanjangan gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 21 April 2026. USS George S.W. Bush atau CVN-77 dikenal sebagai salah satu kekuatan tempur paling canggih di dunia saat ini. Kapal ini merupakan bagian dari kelas Nimitz dan menjadi kapal induk terakhir yang dibangun dalam kelas tersebut sebelum Amerika Serikat beralih ke generasi berikutnya. Dengan panjang mencapai sekitar 333 meter, USS George S.W. Bush mampu mengangkut lebih dari 5.000 personil. Termasuk awak kapal dan sayap udara tempur yang terdiri dari puluhan pesawat tempur modern. Ditenagai oleh 2 reaktor nuklir, kapal induk ini dapat beroperasi dalam waktu sangat lama tanpa perlu pengisian bahan bakar. Menjadikannya salah satu aset strategis paling vital dalam proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dari sisi persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan berlapis, termasuk rudal jarak dekat dan sistem pertahanan udara otomatis, yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari rudal hingga serangan udara. Tak hanya itu, USS George S.W. Bush juga membawa berbagai jenis pesawat tempur canggih, seperti jet tempur multirole, pesawat peringatan dini, hingga helikopter anti kapal selam, yang memperkuat kemampuannya dalam operasi tempur laut maupun udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana pengiriman utusannya ke Islamabad, Pakistan untuk melanjutkan perundingan damai dengan Iran. Menurut Trump, keputusan itu justru membuat Teheran buru-buru mengirim proposal baru yang disebutnya jauh lebih baik. Trump mengaku tidak terkesan dengan dokumen awal yang diajukan Iran dalam proses negosiasi. Ia mengatakan, hanya beberapa menit setelah perjalanan utusan Amerika Serikat dibatalkan, Washington langsung menerima tawaran baru dari Teheran. Meski tidak menjelaskan isi proposal tersebut, Trump menilai posisi terbaru Iran jauh lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat.
Sebelumnya, Gedung Putih sempat berencana mengirim Jared Kushner dan utusan khusus Steve Witkoff ke Pakistan untuk membahas kemungkinan kesepakatan baru dengan Iran. Namun, Trump menegaskan ia tidak ingin timnya menempuh perjalanan panjang hanya untuk duduk dalam perundingan yang tidak menghasilkan kepastian. Menurutnya, Amerika Serikat saat ini memegang kendali penuh dan Iran bisa menghubungi Washington kapan saja jika benar-benar serius ingin mencapai kesepakatan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru saja menyelesaikan kunjungan ke Islamabad. Setelah bertemu dengan Panglima Militer Pakistan Asim Munir, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Pakistan menjadi salah satu mediator utama dalam upaya meredakan konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Araghchi menyebut kunjungan itu sangat bermanfaat, tetapi tetap mempertanyakan keseriusan Washington dalam menempuh jalur diplomasi. Setelah dari Pakistan, ia melanjutkan perjalanan ke Muscat, Oman sebelum dijadwalkan menuju Rusia untuk membahas upaya penghentian perang yang telah berlangsung sejak akhir Februari. Sementara itu, tekanan internasional terus meningkat karena Iran masih menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dan gas dunia. Garda Revolusi Iran menegaskan mereka tidak berniat membuka kembali selat tersebut dan menyebut penguasaan Hormuz sebagai strategi penting untuk menekan Amerika Serikat serta sekutunya di kawasan. Sebagai balasan, Washington tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Militer Iran pun memperingatkan bahwa aksi pemblokiran, penyitaan kapal, dan tekanan maritim dari Amerika Serikat bisa memicu respon lanjutan dari Teheran. Iran mendadak mengaktifkan sistem pertahanan rudalnya di Teheran dan sejumlah kota lain pada Kamis malam setelah mengklaim ada serangan dari target musuh di wilayah udaranya. Langkah ini menjadi yang pertama sejak gencatan senjata dengan Amerika Serikat berlaku lebih dari 2 pekan lalu.
Kantor berita pemerintah IRNA melaporkan suara ledakan terdengar dari Teheran Barat yang berasal dari tembakan sistem pertahanan udara Iran. Sementara itu, kantor berita MER menyebut pertahanan rudal di beberapa titik ibu kota diaktifkan untuk menghadapi ancaman drone kecil yang terdeteksi memasuki area sensitif. Media pemerintah menyebut respon itu dilakukan sebagai langkah cepat untuk mencegah potensi serangan lanjutan di tengah situasi yang masih tegang. Pakar militer Iran, Abdul Reza Sedik, mengatakan seluruh operator pertahanan udara tetap dalam status siaga penuh selama masa gencatan senjata. Menurutnya, setiap sinyal mencurigakan, cahaya tak biasa, atau pergerakan udara yang dianggap berpotensi mengancam harus langsung direspon. Jet tempur seperti MiG-29 juga disebut rutin diterbangkan sebagai bagian dari cincin pertahanan udara Teheran untuk memantau sekaligus mencegat ancaman drone. Selain itu, Iran memanfaatkan masa gencatan senjata untuk memperkuat pertahanan udaranya, mulai dari pemasangan radar baru, pengujian sistem tempur, hingga perubahan pola pertahanan. Teheran kini disebut beralih dari sistem pertahanan terpusat ke model yang lebih tersebar agar tidak mudah dilumpuhkan dalam satu serangan besar. Di tengah laporan tersebut, sumber keamanan Israel membantah adanya serangan udara ke Iran. Kepada AFP, sumber itu menegaskan Israel tidak melakukan serangan terhadap wilayah Iran. Namun beberapa jam sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, justru menyatakan militernya siap kembali melanjutkan perang melawan Iran. Ia bahkan mengatakan Israel hanya menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk melancarkan serangan besar dan membawa Teheran kembali ke zaman batu.